adik-adik, hari ini kakak-kakak sekolah minggu ingin mengajak adik-adik untuk mengikuti perlombaan walaupun secara virtual ya adik-adik ya. Perlombaannya dimulai dari tanggal 21 ini sampai seminggu ke depan. Oke? Dan pengumuman pemenang lomba nanti akan diumumkan pada saat ibadah Paskah online itu tanggal 4 April ya adik-adik ya. Jangan lupa. Dan satu lagi kami coba ngingetin, khusus untuk anak kelas kecil, nanti kakak-kakaknya akan memberikan atau membagikan peralatan lombanya. Jadi tunggu aja di rumah ya Kak Mary ya? Iya betul Kak Mary. Nah, ingat ya adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap ikut berpartisipasi dalam lomba sekalipun kita lombanya virtual ya adik-adik ya. Tuh, oke Kak, kalau kayak gitu kita mau siap buat ibadah nih Kak Mary nih. Iya. Nah, kalau kita mau ibadah, kita harus apa nih Kak Mary nih? Nah, jadi sebelum kita mulai ibadah, yang pertama yang harus adik-adik lakukan tentunya adik-adik di rumah harus sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, dan tentunya harus berpakaian rapi. Dan yang kedua, adik-adik pada saat beribadah tidak boleh sambil tidur-tiduran atau tengkurap, tetapi harus duduknya rapi dan yang manis ya adik-adik. Dan yang ketiga Kak Mary, Jangan lupa untuk menyiapkan alkitabnya serta alat tulisnya ya. Oke, kalau gitu kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, mari kita bersukaria. Jadi kita boleh gunakan tangan kita untuk bersukaria. Mari kita bersukaria ini karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Mary. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kembali ya Bapa melalui virtual. Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan, dan juga nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai 10 perintah Allah yang ke-7 dan ke-8. Minggu ini kita mau belajar 10 perintah Allah yang ke-9 dan ke-10. Yuk sama-sama yuk kita mau belajar. Yang ke-9 apa Kak Mary? Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Nah, yang ke-10 itu jangan mengingini milik sesama manusia. Jadi diingat-ingat ya adik-adik, hukum yang ke-9 dan yang ke-10. Yuk sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, jalan serta Yesus. Kita boleh jalan di tempat ya adik-adik ya. Dan kita angkat pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita masih tetap dalam posisi berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh
akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan alat tulis dan Alkitabnya adik-adik. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata muka yang surga, kembali kami untuk syukur kepada-Mu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini kami senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa firman yang kami dengarkan pada hari ini, firman yang kami pelajari pada hari ini, boleh tinggal di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami juga boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Nah adik-adik, kita akan belajar dengan tema Petrus berjalan di atas air. Sebelumnya adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dulu ya adik-adik, dari Matius 14 ayat 22 sampai 29. Nah adik-adik, kita baca bersama-sama ya, kita lihat melalui video ini. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman kita untuk pagi ini adik-adik yang diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 29. Di perikop ini adik-adik sudah dituliskan, juga tadi kita sudah baca bersama-sama, diceritakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang mengajarkan orang banyak adik-adik. Yesus sudah melakukan mukjizat-mukjizat, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah adik-adik, setelah Yesus selesai melakukan mukjizat, setelah Yesus selesai mengajarkan orang banyak, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pulang terlebih dahulu ya adik-adik. Pulangnya itu menggunakan perahu karena tadi mereka menyeberangi sungai atau danau ya adik-adik. Nah adik-adik, tapi Yesus ini masih tinggal di tempat tadi. Yesus ini masih tinggal untuk berdoa seorang diri. Ketika perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Tuhan Yesus ini sudah berada jauh dari daratan adik-adik, terjadilah sesuatu ya tadi ya kita baca bersama-sama kalau perahu mereka terombang-ambing. Perahu mereka terombang-ambing oleh angin sakal adik-adik. Kalau adik-adik boleh lihat di buku atau searching di internet ya adik-adik, angin sakal ini angin yang dahsyat ya adik-adik. Jadi perahunya si murid-murid Tuhan Yesus ini tidak dapat bergerak maju adik-adik. Jadi perahunya itu hanya terombang-ambing aja, nggak bisa kemana-mana. Nah adik-adik, pada saat yang sama juga, tepatnya tadi pukul 3 malam ya adik-adik ya, Tuhan Yesus datang untuk menghampiri mereka.
Tuhan Yesus ini datang tidak menggunakan perahu, tapi Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan cara apa adik-adik? Berjalan di atas air. Nah adik-adik kebayang gak sih kalau adik-adik ada di posisinya murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, perahu yang mereka tumpangi itu sedang terombang-ambing. Terus pada malam hari yang gelap gulita adik-adik, sekeliling mereka hanya ada air. Nah tiba-tiba ada sosok yang berjalan di atas air. Mereka awalnya juga mengira kalau Tuhan Yesus itu adalah hantu, makanya mereka takut, mereka berteriak. Tapi Yesus berkata kepada mereka ya adik-adik ya, tadi di ayat yang ke-27, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan takut. Nah adik-adik, ada satu murid adik-adik yang berkata kepada Yesus, namanya Petrus ya adik-adik. Petrus ini bilang kayak gini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah adik-adik, ketika semua murid-murid Tuhan Yesus ini sedang takut, ada satu orang yang berani, yaitu siapa? Petrus. Ketika itu Tuhan Yesus bilang ke Petrus kayak gini adik-adik, datanglah. Ya, jadi Petrus pada saat itu juga dia turun menginjakkan kakinya di atas air. Nah adik-adik, pada pagi hari ini adik-adik kita belajar dari seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Tadi tema hari ini adalah Petrus berjalan di atas air adik-adik. Kita dapat belajar dua hal dari Petrus ini adik-adik. Yang pertama apa adik-adik? Kita harus percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut lagi adik-adik, karena Yesus senantiasa menyertai kita. Sama tadi halnya kayak Petrus adik-adik. Ketika dia percaya, dia mulai berani untuk menginjakkan kakinya di atas air. Nah, adik-adik, yang tadi Pak Freddy bilang ada dua pelajaran ya adik-adik ya. Yang pertama adalah percaya, yang kedua adalah berani. Ketika semua murid-murid Tuhan Yesus takut, Petrus ini berani bilang, Tuhan suruh aku untuk datang kepadamu. Nah adik-adik, di tengah-tengah masalah yang sedang adik-adik alami, di tengah hari-hari yang mungkin adik-adik merasa jenuh atau sekarang udah merasa bosan ya adik-adik ya, adik-adik harus berani, sama kayak tadi Petrus berani menginjakkan kaki di atas air, kita juga harus berani melangkah di atas masalah-masalah kita. Kita harus berani melangkah di atas pandemi yang sedang terjadi. Adik-adik percaya bahwa pada suatu saat nanti Tuhan Yesus juga akan memulihkan setiap kita. Tuhan Yesus juga akan memulihkan bumi kita dan bangsa kita. Jadi adik-adik, kita harus senantiasa percaya dan berani. Nah adik-adik, kiranya firman yang Kak Freddy sampaikan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita semua ya adik-adik. Jangan lupa yang tadi Kak Freddy bilang, kita belajar dari seorang Petrus yang percaya kepada Tuhan Yesus dan berani untuk melangkahkan kakinya di atas air. Kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, dan kita juga harus berani untuk melangkahkan kaki kita di tengah masalah-masalah kita. Nah adik-adik, selesailah ibadah kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Kak Freddy pimpin adik-adik semua untuk berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertaruh pada surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari ini kami boleh belajar Bapa dari seorang Petrus Bapa yang percaya dan berani Bapa. Kami juga mau percaya kepada Tuhan Yesus, kami juga mau berani Bapa melangkahkan kaki kami di tengah masalah-masalah yang sedang terjadi Bapa. Biarlah Bapak firman pada hari ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kalian.